Sebuah topi dan syal harganya Rp110.000. Topi lebih mahal Rp100.000 daripada syal. Berapa harga syal tersebut? Rp5.000. Ini berarti harga topi tersebut adalah Rp105.000 yang berarti lebih mahal Rp100.000 dari harga syal. Mia adalah seorang asisten toko di sebuah kapal pesiar raksasa. Suatu ketika dia menemukan sebuah arloji mahal di butik tempatnya bekerja dan mengumumkannya di radio. Gak lama kemudian, 4 orang datang ke toko tersebut. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa itu adalah arloji mereka. Mia memperhatikan mereka semua dengan seksama dan menyadari siapa pemilik arloji itu. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Pria ini memang punya bekas arloji berwarna coklat di kulitnya, tapi jauh lebih besar daripada arloji yang ditemukan Mia. Gadis muda ini sudah punya arloji di tangan kirinya, kenapa dia memakai arloji yang kedua? Wanita tua ini pasti sangat pikun. Anjingnya memakai arlojinya sebagai kalung. Arloji itu pasti milik si remaja. Nick adalah seorang penerjun payung berpengalaman, tapi suatu hari ada masalah yang menimpa Nick. Embusan angin kencang membawanya ke hutan. Pria itu menemukan dirinya berada di antara pepohonan tanpa makanan atau air. Gak lama kemudian, Nick melihat 4 jalan di depannya. Satu jalan menuju lubang hitam supermasif yang menelan semua yang mendekat. Jalan kedua berakhir di lautan yang penuh dengan hiu. Jalan ketiga mengarah ke gunung yang gak mungkin didaki. Dan jalan keempat berakhir di jurang yang tak berdasar. Jalan mana yang harus diambil, Nick? Dia harus mengikuti jalan ketiga. Gak ada yang bilang dia harus mendaki gunung kan? Dia bisa aja kok mengelilinginya. Pada bulan apa orang paling sedikit tidur? Selama bulan Februari hanya ada 28 hari, maksimal 29 hari. Seorang pria sedang dalam pelarian dari kejaran polisi setelah dia mencuri 3 batang emas besar, masing-masing seberat 13 kg. Pada suatu saat dia mencapai jembatan panjang yang hanya dapat menopang 118 kg. Berat badan pria itu 91 kg. Gimana dia bisa mengangkut ketiga emas batangan sekaligus? Dia harus berjalan melintasi jembatan sambil menjagling batangan. Artinya, setiap saat hanya ada 2 batangan yang berada di atas jembatan karena batangan ketiga akan selalu berada di udara. Perhatikan dengan seksama 3 orang pria yang sedang membawa batang kayu ini ya. Salah satu dari mereka sedang berpura-pura. Bisakah kamu mengetahui siapa orang itu? Pria yang berada di tengah. Pertama-tama dia mengenakan setelan jas yang merupakan pilihan pakaian yang aneh untuk tugas seperti itu. Ditambah lagi, wajahnya cukup santai dan matanya terbuka. Membawa batang kayu itu nggak terlihat seperti kerja keras baginya. Suatu malam Emma pergi untuk membuang sampah dari kedai kopinya. Dia hendak pergi ketika dia melihat sesuatu yang gelap di sudut belakang tempat sampah. Itu adalah seorang wanita muda dan dia nggak sadarkan diri. Emma bergegas menghampirinya. Tas dan ponsel pintar gadis itu terletak di dekatnya di tanah. Orang pertama dalam daftar kontak bernama Kakak. Emma menghubungi nomor tersebut dan mendengar suara perempuan. "Aku menemukan adikmu tergeletak di tanah. Sepertinya ada yang memukul kepalanya." Wanita itu terkejut dan berjanji untuk segera datang. Selanjutnya, Emma menelpon polisi. Sang kakak dan polisi tiba di waktu yang bersamaan. "Tangkap wanita itu, dia dalang di balik serangan ini." Kenapa Emma bilang begitu? Dia nggak memberitahu sang kakak kemana harus datang, bagaimana dia tahu alamatnya.
Ada 4 cangkir di atas meja, semuanya terbalik dan menyembunyikan permen dengan jumlah yang sama di bawahnya. Di dekat setiap cangkir ada tanda yang menyatakan jumlah permen yang ada di bawahnya. Tanda-tanda itu adalah 5 atau 6, 7 atau 8, 6 atau 7, dan 7 atau 5. Hanya satu dari tanda-tanda ini yang benar. Berapa banyak permen yang ada di bawah setiap cangkir? Karena hanya ada satu tanda yang benar, nomor yang tepat nggak bisa muncul 2 kali. Kalau enggak, lebih dari satu tanda akan benar. Ini berarti ada 8 permen di bawah setiap cangkir. Luke ikut serta dalam sebuah eksperimen ilmiah, namun ada sesuatu yang nggak beres. Dia berakhir di sebuah tempat di mana nggak ada apapun kecuali 3 portal. Salah satunya mengarah ke gurun kutub di Antartika, yang kedua membuka ke kawah gunung berapi yang dipenuhi dengan lava cair, dan di balik portal ketiga ada zaman dinosaurus dengan diplodocus besar berkeliaran. Portal mana yang harus dipilih, Luke? Luke akan membeku dalam waktu singkat di gurun kutub. Lelehan lava bahkan bukan sebuah pilihan, tapi diplodocus sama sekali nggak berbahaya bagi manusia. Mereka hanya memakan tanaman. Lihatlah gambar ini dengan seksama dan sebutkan siapa di antara orang-orang ini yang kidal. Sang pelayan. Lebih mudah bagi orang kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan mengambil makanan dan minuman dengan tangan kiri yang lebih dominan. Detektif Henry Taylor sedang bersiap-siap untuk bekerja ketika dia mendengar teriakan dari rumah tetangganya. Dia bergegas ke sana, pintunya terkunci. Pria itu harus menendangnya beberapa kali sebelum pintu itu terbuka. Dia menemukan tetangganya, Nona Anderson, di ruang tamu, diikat di sebuah kursi. "Oh, aku sangat senang kamu mendengar teriakanku. 1 jam yang lalu seorang pria mengetuk pintuku dan bilang dia adalah tukang listrik. Begitu aku mengizinkannya masuk, dia mengikatku dan mengambil semua lukisan tak ternilai yang kudapatkan dari kakekku. Dan kemudian dia kabur begitu saja." Detektif Taylor harus menangkap wanita itu karena mengarang kasus pencurian. Kok dia tahu? Ketika dia mencoba masuk ke dalam rumah, pintu terkunci dari dalam. Siapa yang bisa melakukannya kalau Nona Anderson diikat dan pencuri itu diduga lari keluar rumah dengan terburu-buru? Kamu punya 5 buah rantai dan masing-masing rantai terdiri dari 3 mata rantai. Kamu harus membuat sebuah rantai panjang dari kelima bagian ini. Mengelas buah mata rantai akan dikenakan biaya Rp30.000 dan memotong mata rantai akan dikenakan biaya Rp10.000. Bisakah kamu membuat rantai panjang kalau kamu hanya punya Rp150.000? Pertama, ambil 1 bagian rantai dan potong ketiga mata rantainya. Biayanya Rp30.000. Kemudian sambungkan 4 bagian rantai yang tersisa dengan mata rantai yang sudah terpisah ini. Mengelas mata rantai ini akan dikenakan biaya tambahan Rp90.000. Secara keseluruhan, kamu hanya perlu membayar Rp120.000. Di tengah-tengah penerbangan yang panjang, 2 orang penumpang berdiri dan mulai mengancam kru dan penumpang. Mereka menuntut uang sebesar Rp10 miliar dan sebuah helikopter. Salah satu penjahat memiliki lisensi pilot dan bisa menerbangkan helikopter. Ketika pesawat mendarat di bandara terdekat, para penumpang itu mendapatkan semua yang mereka minta, koper berisi uang dan helikopter. Namun ketika mereka masuk ke dalam, mereka nggak berhasil terbang dan ditangkap oleh polisi. Kenapa mereka nggak bisa menyalakan mesin kalau helikopter nggak mengalami masalah teknis? Helikopternya sih baik-baik aja, tapi nggak ada bahan bakar tuh di dalam tangkinya. Michael tersesat saat berjalan di hutan. Setelah berjam-jam berkeliaran, dia akhirnya melihat sebuah rumah yang tampak aneh dan sepertinya sepi. Namun pria itu memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan menanyakan arah.
Tapi ketika dia memasuki rumah itu, pintu di belakang punggungnya menutup dengan suara keras dan dia mendengar sebuah suara. Kamu telah memasuki rumahku tanpa diundang. Kamu gak akan bisa keluar dengan mudah. Setelah itu Michael mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan 3 pintu. Suara itu bilang kepadanya hanya satu dari pintu-pintu itu yang menuju kebebasan. Di balik pintu pertama ada serigala-serigala yang kelaparan. Pintu kedua menyembunyikan manusia serigala yang sangat marah. Dan di balik pintu ketiga ada api unggun yang sangat besar. Pintu mana yang aman? Michael harus menunggu hingga api unggun padam dan keluar dari rumah melalui pintu ketiga. Lucy dan 3 sahabatnya, Lily, Yosi, dan Dinda, mengadakan pesta piyama. Mereka mau nonton film di ruang duduk. Lucy pergi ke dapur untuk mengambil camilan. Pas balik, dilihatnya Lily terbaring pingsan di lantai. Dinda bilang, "Aku lagi teleponan sama cowokku." Tiba-tiba, Yosi mukul Lily pakai bantal dan dia jatuh. Gak tahu kenapa, kata Yosi. Dinda bohong, dia yang mukul Lily keras banget pakai bantal dengan sengaja. Siapa yang bohong? Mereka berdua, di ruang ini nggak ada bantal. Setelah nonton film, mereka mau main Papan Ouija. Mereka memanggil hantu seorang penyanyi terkenal. Tiba-tiba, penunjuk di papan mulai bergerak sendiri dan tertulis, "Murumu langit 3 ari." Kamu bisa bantu Lucy dan teman-temannya membaca pesan ini? Bunyinya, umurmu tinggal 3 hari. Cewek-cewek itu panik dan menghentikan permainan itu. Lily menawarkan untuk memfoto semua orang. Mereka mengambil banyak foto lucu. Tapi saat menggulir galeri, mereka lebih panik lagi. Kenapa? Keempat sahabat itu ada di dalam foto ini. Terus, siapa yang memfoto? Lucy bilang, sudah saatnya tidur. Tapi begitu masuk kamar, mereka lari keluar sambil menjerit. Kenapa ya? Lihat cerminnya. Cermin itu memantulkan bayangan seram yang melambai-lambai ke arah mereka. Akhirnya, Lucy menawarkan mereka untuk tidur di kamar orang tuanya. Dan dia memilih tidur di sofa ruang duduk. TV menyala dan itu membuatnya tenang. Di tengah malam, dia dengar keributan dari kamar tidur dan bergegas untuk mengecek teman-temannya. Bisa tebak siapa yang berkeliaran di luar? Lily, di rambutnya ada daun. Hari berikutnya, Lucy, Dinda, dan Lily bertemu di kelas. Mereka kelihatan cemas. Kenapa nih? Ini meja Yosi, tapi kosong. Dia nggak masuk sekolah dan nggak ngasih tahu siapapun. Lihat, Lucy memegang secangkir kopi dengan nama Yosi. Yosi nggak berangkat dan nggak menjawab telepon teman-temannya. Lucy, Dinda, dan Lily pergi menengoknya. Mereka menemukannya lagi selimutan di tempat tidur. Mereka sangat ketakutan. Kamu tahu kenapa? Yosi menutup jendela dengan tirai hitam dan bentuk telinga serta giginya berubah. Dia mulai berubah jadi vampir. Lily memutuskan untuk tinggal dan merawat Yosi, sementara Dinda menawarkan Lucy untuk berkunjung ke bibinya, Vera. Bibi Vera punya toko herbal yang menjual berbagai ramuan. Saat Bibi Vera mendengar apa yang telah terjadi kepada Yosi, dia bilang, "Oke, aku butuh 3 bahan untuk dijadikan minuman penyembuh. Ini yang pertama, waktu dia datang, kamu harus jalan pas melihat warna merah dan berhenti pas warna hijau. Bisa tebak apa bahannya?"
semangka. Untuk mendapatkan bahan kedua, Bibi Vera membawa Dinda dan Lucy ke kebun cerinya. Dinda memetik 8 buah ceri, Lucy memetik 13, dan Vera memetik 14. Berapa buah apel yang mereka kumpulkan? Nol. Apel nggak tumbuh di kebun ceri. Bibi Vera memberi petunjuk tentang bahan ketiga. Ini petunjuknya. Bisa bantu mereka memecahkan teka-teki ini? Jawabannya, mandragora. Mandragora tumbuh di dekat rumah paling seram di kota. Bibi Vera memberi Lucy dan Rhonda tugas untuk mencari dan membawanya ke tokonya. Waktu Dinda lagi mencari di kebun, Lucy ingin melihat rumah itu lebih dekat. Dia melihat plang dengan tulisan aneh, Hamur Mares. Dia mendekati pintu besarnya dan membukanya pelan-pelan. Setelah di dalam, pintu tertutup sendiri di belakangnya. Ratusan kelelawar vampir menyerbu ke arahnya. Lucy mulai menarik pintu mati-matian. Tiba-tiba, dilihatnya ada tulisan di pintu, ubah urutan huruf Hamur Mares. Dia meneriakkan jawabannya dan pintu terbuka. Apa yang dikatakan Lucy? Nama tempat itu sebenarnya Rumah Seram. Dinda menemukan 3 sayuran umbi di kebun, tapi cuma 1 di antaranya yang mandragora. Kamu tahu sayuran mana yang harus dipilih, Dinda? Meski kamu belum pernah melihat tanaman mandrake, kamu bisa mengeliminasi kedua tanaman lain. Ini jelas wortel dan ini beet, jadi yang tersisa pasti mandragora. Lucy dan Dinda siap-siap meninggalkan rumah seram itu, tapi tiba-tiba mereka menginjak jebakan yang tersembunyi di rerumputan dan terperosok ke sumur dalam. Mereka melihat sekeliling dan menemukan 3 lorong menuju kebebasan. Seekor naga bernapas api menunggu di terowongan pertama. Naga ini sangat marah dan gak suka manusia. Ada sebuah portal ke lubang hitam di terowongan kedua. Dan banyak kaktus raksasa tumbuh di terowongan ketiga. Cairannya beracun bagi manusia. Jalan mana yang harus dipilih Dinda dan Lucy? Yang ketiga, lihat, kaktus ini nggak berduri. Dan nggak ada yang akan memaksa kedua cewek itu minum cairan kaktus. Bibi Vera memasak ramuan untuk Yosi. Lucy dan Dinda membawanya ke rumahnya, tapi waktu masuk ke kamarnya ternyata kosong. Orang tua Yosi bilang, Lily dan Yosi pergi. Sikap mereka berdua sangat aneh. Dinda bilang, ya ampun, mereka berdua udah berubah jadi vampir. Kita harus temukan mereka sebelum terlambat. Kamu bisa bantu mereka mencari petunjuk di kamar Yosi? Lihat laptopnya, kayaknya mereka baru beli tiket kereta ke Las Vegas untuk mengunjungi nenek Yosi. Lucy dan Dinda naik kereta. Selain mereka, ada 4 orang lain di dalam gerbong. Salah satu penumpang ini nggak punya tiket. Kamu tahu siapa? Wanita ini, dialah satu-satunya orang yang menyembunyikan kepalanya di balik sandaran kepala kursinya supaya nggak terekam kamera. Saat kereta melewati terowongan, lampu padam dan para penumpang sangat ketakutan. Waktu lampu menyala lagi, salah satu penumpang berteriak, "Tolong, ada yang mencuri tasku." Lucy langsung sadar siapa yang melakukannya. Kalau kamu, tahu nggak? Cowok ini ada make up tergeletak di bawah kursinya dan jendelanya terbuka. Dia memasukkan isi tas ke dalam ranselnya dan melempar tas keluar lewat jendela. Dinda dan Lucy sampai di Las Vegas dan menuju ke tempat tinggal nenek Yosi. Tapi mereka terus saja keliru mendatangi rumah. Di rumah pertama, mereka bertemu wanita tua ini, dan di rumah kedua ada wanita ini. Apa kamu tahu wanita mana yang berbahaya?
Yang kedua, dia berniat melakukan sesuatu, sedang yang pertama cuma siap-siap mau ke pesta Halloween. Akhirnya, Lucy dan Dinda menemukan rumah yang benar. Pintunya terbuka. Saat masuk, mereka melihat nenek Yosi pingsan di lantai. Di lehernya ada gigitan vampir. Tiba-tiba, Yosi dan Lily muncul entah dari mana. Wajah mereka pucat, gigi tajam, dan telinganya runcing. Mereka kian mendekat, siap menggigit teman-temannya. Tiba-tiba, Dinda mulai tertawa dan berseru, "Udah deh main-mainnya, ini cuma prank. Kok dia tahu ya?" Ada bayangan Yosi dan Lily di cermin. Mereka bukan vampir, ini cuma prank Halloween. Yosi pergi mandi untuk menghapus make up vampirnya. Tapi seseorang menaruh cat di pancuran hingga airnya berubah jadi hijau. Yosi menanyai Lucy, Dinda, dan Lily. Lucy bilang, "Aku nyuci baju, terus bikin selai kiwi. Sorry, aku harus pergi, selaiku bisa gosong." Lily bilang, "Aku mandi dan keramas pas sebelum kamu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu hijau kayak gitu?" Dan Dinda bilang, "Aku lagi belajar untuk tes geometri. Kalian bisa tenang." Siapa yang ngerjain Yosi? Lily bilang dia barusan keramas, tapi rambutnya kering dan dikepang. Selain itu, dia juga memakai gaun di bawah jubah mandinya, pakaian yang sangat mencurigakan. Dinda memutuskan untuk ngerjain Lily. Dia ngambil balon dan kertas cupcake. Diisinya balon dengan air dan ditaruhnya dalam kertas cupcake. Lalu dibubuhkannya krim cukur di atasnya dan dihiasnya dengan taburan. Nah, sekarang mirip banget sama cupcake. Dinda bangga banget sama dirinya. Tiba-tiba didengarnya cewek-cewek lain memasuki dapur. Dinda meninggalkan cupcake-nya di atas piring bersama cupcake asli lainnya dan sembunyi di bawah meja. Lily, Lucy, dan Yosi masuk ke dapur, melihat cupcake itu dan memutuskan untuk makan. Kira-kira siapa yang makan cupcake prank? Yosi, krim yang asli sudah meleleh, tapi krim cukur itu masih kelihatan cakep. Yosi, Dinda, Lily, dan Lucy pergi untuk merayakan Halloween. Mereka mengetuk pintu tetangga. Miko membuka pintu. Cewek-cewek itu berteriak, "Trick or treat!" Miko bilang, "Aku bakal ngasih kalian berlian, alih-alih permen, kalau bisa mecahin teka-tekiku. Kamu akan selalu menemukanku di masa lalu. Aku bisa dibuat di masa sekarang, tapi masa depan tak akan pernah menodaiku. Apakah aku?" Masing-masing dari keempat sahabat itu mendapat berlian indah. Apa yang mereka bilang ke Miko? Jawaban yang benar adalah sejarah. Cewek-cewek itu pergi ke pesta Halloween setempat. Nyonya rumah nggak mengizinkan mereka masuk tanpa password. Tapi mereka nggak tahu wanita itu suka kostum mereka. Jadi dia memberikan sedikit petunjuk. "Aku makan ketam. Aku tinggal di laut, aku berjalan lambat, aku berenang 5, apakah aku?" Dalam sekejap, Yosi, Dinda, Lily, dan Lucy sudah berada di dalam. Jadi, apa passwordnya? Bintang laut. Ani adalah seorang mahasiswi. Setiap hari sebelum kelas, dia membawa bekal roti lapis untuk makan siang. Tapi makanannya selalu menghilang dari ranselnya. Setelah Ani lagi-lagi kelaparan, dia kesal sekali dan memutuskan untuk mencari si pencuri. Keesokan harinya, dia menaruh ranselnya di kelas, bersembunyi di loker, dan menunggu. Ani melihat seseorang mengeluarkan roti lapisnya dari ransel, tapi dia tidak melihat wajah si pelaku. Dia pun bertanya ke teman-temannya tentang roti lapisnya yang dicuri. Liam bilang, Apaan sih? Aku cuma doyan salad buah. Jason bilang, Nenekku bikinin roti lapis ini buatku. sementara Charlie bilang dia baru beli roti lapis miliknya di mesin penjual otomatis sekolah. Siapa yang bohong? Tidak ada selada di roti lapis Ani, jadi pasti Jason pencurinya.
Ani berhasil melewati UAS pertamanya di kampus, jadi dia menggelar pesta. Dia mengundang semua temannya, tapi malam ini Ani menyadari salah satu dari mereka bukan manusia. Siapa ya? Ini nih, Handy. Kedua sepatunya sisi kanan semua. Saat libur semester, Ani membuka toko cuci gudang dan menjual gaun-gaun lamanya. Gak butuh waktu lama, Ani mendapatkan pelanggan pertamanya, Tina. Dia memilih satu gaun dan bertanya kepada Ani, "Berapa harga gaun ini?" Ani menjawab, 300.000. Menurut Tina itu kemahalan sih. Jadi dia bertanya, "Kalau 270.000 aja gimana?" Ani pun setuju. Tina memberi uang 300.000, tapi Ani nggak punya kembalian. Jadi dia ke rumah tetangganya untuk menukar uang. Si tetangga memberi Ani 3 lembar uang, 2 20.000-an dan 1 10.000-an. Ani kemudian kembali dan memberi 30.000 ke Tina, lalu memasukkan 20.000 sisanya ke dompet. Beberapa menit kemudian tetangganya datang ke tempat Ani dan bilang, Uang yang kamu kasih itu palsu, balikin uangku. lalu Ani memberikan uangnya sendiri ke tetangganya. Berapa kerugian Ani? Pertama, Ani memberi gaun tadi secara gratis dan harga aslinya 300.000 sebelum diskon. Lalu dia harus memberi uang 50.000 dari kantongnya sendiri ke tetangganya. Jadi, totalnya Ani sudah rugi 350.000 rupiah. Kemudian Ani mengajak sahabatnya Nina main seluncur es di taman. Beberapa saat kemudian mereka lapar dan membeli burger. Mereka memilih topping yang sama dan menuangkan banyak saus. 10 menit kemudian Nina mual dan Ani menelpon ambulans. Para medis membawa Nina ke rumah sakit dan mendiagnosis keracunan parah. Kira-kira saus mana yang ada racunnya? Yang ini karena Ani nggak pakai saus bawang putih. Saat Nina sudah membaik, Ani mengajak dia jalan-jalan. Mereka melihat satu rumah paling seram dan memutuskan masuk. Aduh, ada-ada aja. Saat mereka masuk, pintu di belakang mereka tiba-tiba menghilang. Sekarang mereka punya 3 jalan keluar. Ada zombie di balik pintu pertama, vampir seram menunggu di balik pintu kedua, dan ada hantu penasaran di balik pintu ketiga. Jalan mana yang paling aman? Mereka harus memilih pintu ketiga. Si hantu mungkin seram, tapi tidak berbahaya. Ya, paling suaranya aja yang seram. Nina dan Ani sekarang ada di ruangan selanjutnya. Pintu keluar terbuka dan mereka berlari ke sana. Tapi penyihir tua tiba-tiba muncul dan berteriak, "Hehehe, tidak semudah itu. Kalian harus memecahkan teka-tekiku dulu. Kenapa kata-kata ini berurutan?" Nina dan Ani gagal memecahkan teka-teki ini. Kalau kamu gimana? Ini dia jawaban yang tepat. Semua kata ini berrima dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu sebabnya kata-kata ini berurutan. Penyihir mengirim Nina dan Ani ke ruang bawah tanah, tapi mereka nggak menyerah dan menemukan 3 jalan keluar lagi. Ruangan di balik pintu pertama dipenuhi gas beracun yang sangat berbahaya bagi paru-paru dan kulit. Ada beban seberat 1 ton di atas pintu kedua yang bakal menimpa siapapun dan apapun yang masuk. Dan ada harimau lapar di balik pintu ketiga. Ani dan Nina ragu, tapi akhirnya memutuskan pilihan yang tepat. Pintu mana yang mereka pilih? Nina melepas dan melempar sepatunya ke lantai di ruangan kedua. Beban tadi merusak sepatu Nina, tapi mereka bisa masuk dan menutup pintunya, lalu mereka kabur lewat jendela. Sayangnya, mereka tersesat di hutan ajaib. Udaranya dingin sekali, karena pada saat itu turun salju. Setelah berjalan sebentar, mereka melihat 3 jalan. Semua tampak berbahaya. Kalau memilih jalan ke kiri, mereka harus melewati serigala lapar. Kalau lurus ke depan, mereka harus melewati desa tempat tinggal manusia serigala.
Dan jalan ketiga mengarah ke danau tertutup es tipis yang bisa pecah kapan saja. Jalan mana yang harus mereka pilih? Mereka harus memilih jalan kedua. Lihat langitnya deh, ini malam bulan baru. Manusia serigala cuma berbahaya saat bulan purnama. Nina dan Ani sampai di rumah dengan selamat, tapi seseorang merampok apartemen mereka ketika mereka sedang pergi. Mereka menelpon polisi dan polisi menginterogasi 3 tetangga. Jeffrey bilang, Sepanjang akhir pekan ini, aku mancing bareng teman-temanku. Halda bilang, aku nggak keluar rumahku. Sepanjang akhir pekan ini aku ngecat dinding apartemen karena aku suka warna cerah. Sementara Lucy bilang, dia karaokean bersama teman dan nggak dengar suara yang mencurigakan. Siapa yang berbohong? Halda, sebagian besar dinding di apartemennya berwarna putih, tapi dia bilang baru ngecat semuanya ke warna cerah. Nina mendapat pekerjaan di toko buku, dan di hari pertamanya bekerja, dia menemukan jam tangan antik di lantai. 3 orang datang untuk mengambilnya. Kevin bilang, Aku beli jam tangan ini dari gaji pertama bertahun-tahun lalu. Violet bilang, ini jam tangan warisan kakekku. Sementara Dylan bilang, Jam tangan ini harganya nggak ternilai. Ini kado hari jadi pernikahan kelima kami dari istriku. apa kamu tahu jam tangan siapa ya ini? Violet, pergelangan tangannya paling kecil, oleh karena itu dia bikin lubang ekstra, kalau enggak jam tangannya pasti longgar. Ani berkencan dengan Jerry. Begitu Ani sampai di apartemen Jerry, Jerry berubah menjadi penyihir jahat. Jerry mau ngerjain Ani dan bilang, Aku bakal bebasin kamu, tapi besok buatkan aku sarapan. Kalau lumayan enak, kamu bakal bebas. Kalau nggak enak, kamu bakal tinggal di sini selamanya. Wah, Keesokan paginya Ani ke dapur dan mulai memasak, dan saat berbalik dari kompor, Jerry menuang sekotak garam ke panci. Saat Ani menyajikan sarapan, Jerry malah berpikir dia harus membebaskan Ani. Apa sih yang Ani masak? Ani masak telur rebus. Ani mendapat pekerjaan baru, dia harus membantu pengawas kereta api. Suatu hari mereka menghadapi masalah besar, kereta yang lebih cepat mendekat ke arah yang lambat. Menurut jadwal, kereta yang lebih lambat harus membiarkan kereta yang lebih cepat lewat lebih dulu. Ani pun menyarankan untuk memakai jalur kereta api tambahan, tapi jalur ini terlalu pendek untuk kereta yang lebih lambat. Ani bingung, tapi akhirnya dia menemukan solusinya. Apa yang dia sadari? Kereta yang lebih cepat harus menggunakan jalur kereta api tambahan ini. Sekarang kereta yang lebih lambat bisa bergerak mundur. Saat jalur kereta utamanya kosong, kereta yang lebih cepat bisa pergi duluan. Ani mendapat surat yang bertuliskan ada keluarga vampir pindah ke salah satu rumah di kompleknya. Ani ingin mencari bukti bahwa vampir itu nggak ada. Lalu dia menemukan jalan yang dia butuhkan. Ada 3 rumah di sana. Rumah mana yang mencurigakan? Lihat jejak kakinya deh. Aneh banget kan? Dari rumah A dan C ada jejak masuk dan keluar. Artinya ada yang datang dan meninggalkan kedua rumah ini. Untuk rumah B, jejak kakinya cuma mengarah ke dalam, jadi ini pasti rumah keluarga vampir itu. Ani bilang ke Nina tentang petualangannya tadi, tapi Nina nggak percaya. Jadi malam berikutnya, Nina pergi sendiri ke rumah itu. Begitu dia berjalan melewati pintu itu terkunci di belakangnya. Nina pun berjalan dan menemukan 3 pintu. Bentuknya mirip, tapi simbolnya beda-beda. Tiba-tiba suara seram bergema. Satu-satunya cara agar kamu bisa selamat adalah keluar lewat pintu kelima. Tapi cuma ada 3 pintu. Pintu mana yang harus Nina pilih?
Lihat simbolnya deh, semuanya adalah angka yang berhadapan. Jadi Nina harus memilih pintu pertama, simbol ini terdiri dari 2 angka 5 yang disatukan. Ini pasti pintu kelima yang dia butuhkan. Ada pencurian yang terjadi di kampus Ani dan Nina, polisi menangkap 3 tersangka. Tugas si detektif adalah mencari tahu tersangka mana yang merupakan robot. Ada beberapa barang terletak di meja di depannya, pisau dapur, sebotol air, obeng, dan spidol. Ani bilang dia tahu cara mengenali si robot, apa yang harus mereka lakukan? Detektif harus meminta masing-masing dari mereka minum air dari botol. Si robot pasti akan menolak kalau nggak mau badannya korset, kan? Suatu hari Ani pergi ke rumah neneknya tinggal sendirian di pedesaan. Cuma ada beberapa toko di dekat sana, tanpa tempat hiburan lain ataupun tetangga. Ani bosan dengan kehidupan di kota dan ingin menghirup udara segar selama beberapa minggu. Pacarnya Chandra mengizinkan dan keesokan harinya, setelah Ani pergi, Chandra mengirim chat untuk menanyakan keadaan Ani. Ani bilang semuanya baik-baik aja, lalu Ani mengirimkan foto selfie. Chandra melihat foto itu dan tahu kalau Ani udah bohong. Kok bisa? Lihat saja taksi ini. Ada tanda bioskop yang terpantul di kaca depannya tuh. Raja suatu negara mengadakan jamuan dan mengundang semua temannya. Para tamu berkumpul di aula utama. Tapi sebelum perayaan dimulai, salah satu pelayan memberitahu sang raja bahwa semua minuman di sana telah diracuni. Raja cuma diam dan mengajak semua orang untuk bersulang untuk menyambut tahun baru. Semua tamu berdiri dan mengangkat gelas mereka. Saat itulah raja memperhatikan penjahat yang mencoba meracuninya dan tamu lainnya. Siapa ya? Pria ini memegang gelas kosong. Dia tahu minuman di sana beracun, jadi dia tidak menuangkan apapun ke gelasnya. Suatu hari pada malam musim dingin yang dingin, seseorang mencuri perhiasan dari rumah penyanyi terkenal. Si pencuri gagal kabur karena mobil polisi lewat. Si pencuri menyembunyikan tas berisi perhiasannya di bawah salju dan menyatu ke kerumunan. Detektif Chandra berhasil menangkap 2 tersangka. Lihatlah mereka dan coba tebak siapa yang merampok penyanyi tadi. Kalau kamu menggali salju dengan tangan kosong, tanganmu akan berubah merah. Jari dan telapak tangannya merah. Tapi wanita ini mungkin menggali salju menggunakan sarung tangan. Jadi, dia mungkin tersangkanya juga. Tapi dia tak mungkin bisa berlari kalau pakai sepatu hak tinggi seperti ini. Seorang profesor memasuki ruang kuliahnya. Di sana, rekannya, seorang dosen tua, sedang memberikan kuliah tentang fisika kuantum. Dia menggambar rumus di papan tulis dan para mahasiswanya menggunakan laptop untuk mencatat. Si profesor tahu salah satu mahasiswa ini sedang tidur. Dia pun berjalan mengitari ruangan dan berhenti di belakang tiap mahasiswa bergantian. Siapa yang sedang tidur? Hampir semua mahasiswa menulis rumus di laptop mereka, kecuali yang ini. Layarnya mati, pasti karena dia ketiduran. Detektif Chandra mengejar perampok yang mengenakan tuxedo. Tiba-tiba penjahat itu berlari ke dalam aula besar. Semua orang di sana berpakaian formal. Bantuin Detektif Chandra menemukan si tersangka yuk. Tangkap orang ini. Dia keringetan karena habis lari. Atasan Leo baru saja membentaknya karena dia belum menyelesaikan rencana kerja mingguannya. Sekarang, Leo harus menghabiskan seluruh akhir pekannya di kantor buat menyelesaikan pekerjaannya. Si atasan mengambil kartu magnet Leo supaya dia tidak bisa keluar kantor. Beberapa jam berlalu, Leo pun kelaparan. Tidak ada air atau makanan di kantor. Tapi ada kulkas dan pendingin di ruangan sebelah di belakang pintu dengan kunci magnet. Pada hari Senin, Leo menyerahkan laporan lengkapnya kepada atasannya. Entah bagaimana, Leo berhasil mengambil makanan dan air. Kok bisa? Leo tinggal ke sana dan mengambil makanan yang dia butuhkan.
Kata siapa pintu dengan kunci magnet ini dikunci? Miko terbangun di kursi belakang mobil balap. Mesinnya menderu. Angin juga bertiup ke wajah Miko. Tidak ada sopir di kemudi dan ada tebing di depannya. Tangan Miko terikat. Dia melompat keluar mobil tanpa ragu dan mendarat di aspal. Anehnya, dia tidak terluka sama sekali. Kok bisa? Mobilnya tidak bergerak, hanya mesinnya yang menyala. Victoria hampir sampai di rumahnya. Lampu depannya menyala otomatis dan menerangi jalannya menuju pintu. Victoria memasukkan kunci dan membuka pintu. Beberapa jam kemudian, bel pintunya berbunyi. Dia melihat lewat lubang intip dan melihat siluet seorang pria mengenakan topi. Victoria tidak berani membuka pintu, tapi bukan karena pria itu orang asing, melainkan karena dia bukan manusia. Kenapa Victoria berpikir begitu? Sensor lampunya tidak berfungsi, jadi tidak ada tubuh fisik di luar. Ada hanggar pesawat besar di pinggir gurun. Pilot Tora masuk dan melihat seekor kucing tidur di dekat langit-langit salah satu tiang. Tora mau menyelamatkannya. Tidak ada tangga dan barang lain yang bisa dia pakai untuk ke atas sana. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah genangan air besar di lantai. Jadi, bagaimana kucing itu bisa sampai di sana? Tadinya ada piramida es batu. Kucing itu naik ke sana dan sampai ke langit-langit. Kemudian es itu mencair dan menyisakan genangan air ini. Margaret, Rachel, dan Diana sedang berjalan bersama sambil berbagi rencana akhir pekan mereka. Mereka terlihat kaya, tapi cuma satu yang punya banyak uang. Siapa ya? Margaret, kamu bisa melihat kunci Ferrari di tasnya. Saat meninggalkan rumahnya, Sandra mengeluarkan kacamata hitamnya dari tas dan tak sengaja memecahkannya. Sekarang, dia harus membeli yang baru. Sandra memanggil taksi dan tiba di jalan penuh butik modis. Kacamata terbaik di kota, tertulis di papan gedung pertama. Kacamata terbaik di dunia, tertulis di butik kedua. Tulisan di toko ketiga yang paling keren. Sandra pun ke sana. Apa yang tertulis di toko ketiga? Kacamata terbaik di sepanjang jalan ini. Johnny sedang mengecek tagihannya. 500.000 untuk listrik, 390.000 untuk air, 700.000 untuk tas, 4,48 juta untuk ponsel baru, 520.000 untuk makan malam di restoran, 5,89 juta untuk komputer, dan 6,37 juta untuk kamar hotel mewah. Dia menerima bonus di kantor, tapi dia juga harus membeli kulkas baru untuk ibunya seharga 7,98 juta. Johnny harus segera pergi, tapi dia ingin tahu berapa banyak uang yang dia butuhkan. Bagaimana cara menghitungnya dengan cepat? Dia harus menggunakan aplikasi kalkulator di ponselnya. Jawaban yang paling sederhana biasanya yang paling benar. Detektif Chandra sedang menyelidiki kasus anak anjing ras yang hilang. Dia punya daftar 3 tersangka dan mengunjungi mereka bertiga. Tersangka pertama adalah seorang gadis muda. Dia bilang kemarin dia bersama teman-temannya dan dia alergi anjing. Tersangka kedua adalah seorang pria tua. Dia bilang dirinya tidak meninggalkan rumah selama beberapa hari terakhir. Yang ketiga adalah seorang video blogger terkenal. Katanya dia membuat video YouTube seharian. Siapa di antara mereka yang berbohong? Gadis pertama, dia bilang alergi anjing, tapi ada mangkuk dan makanan anjing di dapurnya. Petra bekerja sebagai manajer utama di perusahaan asuransi besar. Hari ini atasannya memintanya memecat 3 karyawan. Petra tidak ingin memecat orang begitu saja, jadi dia membuat suatu tes. Dia mengundang ketiga kandidat pemecatan dan meminta mereka menulis kenapa mereka harus tetap berada di perusahaan ini. Karyawan pertama menulis dia telah membantu perusahaan mendapatkan 1 miliar rupiah. Orang kedua melaporkan dia menemukan 10 klien baru dan menaikkan laba perusahaan sebesar 2 miliar rupiah.
Dengan skema ilegal, karyawan ketiga mendapatkan 3 miliar rupiah selama kuartal terakhir. Siapa yang harus Petra pecat dan siapa yang harus dia pertahankan? Dia diminta memecat 3 orang. Ingat kan? Jadi tes ini tidak ada gunanya. Sebuah kereta akhirnya meninggalkan stasiunnya. Kondektur mulai memeriksa tiket. 2 penumpang, Miko dan Anye, menyerahkan 2 tiket untuk kursi yang sama. Pasti ada yang salah di sini, karena cuma 1 penumpang yang bisa membeli tiket untuk 1 kursi tertentu. Tiket pertama milik Miko Johan, kursinya 7B. Anya Roy tertulis di tiket kedua, kursinya juga 7B. Siapa yang harus duduk di tempat ini? Tiket pesawat tertulis di dokumen Miko Johan, padahal ini kereta. Jadi, tempat ini milik Anya. Jojo pergi ke gym setiap hari. Dia mengangkat beban berat dan memakai barbel terbesar. Dia sudah mendapatkan hasil yang bagus. Suatu hari, seorang pria kurus datang ke gym. Dia tidak pernah olahraga sebelumnya. Dia mendekati dumbbell terberat dan mengangkatnya dengan mudah. Jojo tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Dia sudah bekerja keras 10 tahun untuk mulai mengangkat beban sebesar itu. Bagaimana si pemula bisa melakukannya? Kelihatannya mustahil. Orang baru itu adalah robot. Ada kabel yang menghubungkannya ke stop kontak di sana. Lihat. Dan di ujung aula, seorang pria memegang remote control. Dia pasti mengendalikan robot itu. Salju sedang turun. Ricky berusaha berjalan cepat agar tidak kedinginan. Dia membawa 3 domba melewati hutan lebat. Akhirnya mereka sampai di sungai. Ada rakit di dekat tepian, tapi cuma bisa mengangkut 1 domba dan 1 orang pada satu waktu. Seekor serigala menunggu di seberang sungai. Kalau Ricky membawa dombanya ke sana satu persatu, serigala itu akan memakan dombanya. Dia harus berada di dekat dombanya. Tapi bagaimana caranya? Ini musim dingin dan sungainya membeku. Nah, mari hitung skor kalian. 0 sampai 3 poin kamu perlu lebih banyak latihan. Tapi aku yakin sekarang kamu lebih semangat. Jadi, kamu bakal lebih jago memecahkan teka-teki lain. 4 sampai 7 poin. Bukan hasil terbaikmu, tapi juga bukan yang terburuk. Kamu tahu apa yang harus ditingkatkan. 8 sampai 11 poin, lumayan. Yang penting sekarang adalah mengasah kemampuanmu. 12 sampai 15 poin, selamat, kamu dapat nilai tinggi. Jadi, anggaplah dirimu orang yang cerdas.